Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bobotoh kumaha dararamang. Nah balik lagi ya bobotoh di channelnya Bobotoh SKB. Nah mungkin ada teman-teman yang baru lihat channel ini. SKB itu singkatan dari apa sih? Jadi SKB itu singkatan dari Sukabumi ya. Jadi saya pribadi orang Sukabumi anu mana resep pisan ka Persibnya. Nah sahabat bobotoh dina video ieu uang ngabahas pertandingan semalamnya di pekan ke-29 antara Persib Bandung menjamu Arema FC yang dimana skor malam itu yaitu kacamata ya, tanpa gol. Nah meskipun Persib malam itu seri, Persib kalau secara peringkat masih aman ya di puncak klasemen dengan 66 poin. Tapi sekarang selisih poinnya tuh tidak jauh sama Borneo, yaitu 3 poin yang baru akan bermain hari ini menjamu Semen Padang. Nah buat saya pribadi kalau misalnya ini mah ya andai kata si Borneo menang melawan Semen Padang, itu sebenarnya kalau dari peringkat Persib tetap masih di puncak klasemen meskipun poinnya sama. Karena apa? Karena di Liga 1 ini tuh yang dihitung head to head ya, bukan selisih gol. Nah kita tahu kan si Borneo ini tuh dikalahkan di kandangnya Persib dan di kandangnya Borneo itu ditahan imbang sama Persib. Jadi untuk sementara waktu meskipun poinnya sama nih sama si Borneo, itu Persib tetap masih ada di puncak klasemen sementara dengan 66 poin ya. Dan Persija masih menguntil ya di peringkat ketiga dengan 59 poin. Ini sebenarnya semua masih bisa terjadi ya. Peluang Persija juara juga masih ada. Misalnya Persib nanti tersandung di pertandingan-pertandingan selanjutnya, tapi menurut saya masih berat ya. Nah setelah pertandingan ini Persib nanti akan bertandang ke Bayangkara FC ya. Terus Persib juga nanti akan melawan dua tim besar yaitu PSM Makassar ya salah satunya dan Persija Jakarta. Nah ini kalau misalnya Persib ingin juara di musim ini, mungkin Persib harus fokus di pertandingan selanjutnya ya. Jangan sampai kalah apalagi seri. Karena apa? Karena kalau misalnya Borneo FC menang nanti sore melawan Semen Padang itu poinnya sama ya. Dan bisa saja kalau misalnya Persib kehilangan poin selanjutnya, itu Persib bisa dikudeta posisi puncak klasemen dengan Borneo FC ya. Nah apalagi pertandingan nanti sore, karena lawan Borneo FC ini tuh kan si Semen Padang ya, yang dimana kita tahu Semen Padang ini tuh untuk di peringkat sekarang itu ada di zona degradasi dengan baru mengemas 20 poin ya. Tapi harapan saya sih si Semen Padang ini tuh melakukan perlawanan yang cukup sengit ya, karena biasanya kalau tim yang ada di zona degradasi itu biasanya pingin keluar ya dari situasi itu. Dan mudah-mudahan termotivasi lah gitu sampai melakukan perlawanan yang cukup ketat buat si Borneo FC ya. Nah harapannya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya andai kata Borneo tetap menang, untuk posisi Persib itu masih aman ya di puncak klasemen, karena yang sudah tadi saya bilang, karena untuk di BRI Liga 1 ini yang dihitung bukan selisih gol tapi dari head to head. Nah balik lagi ya ke pertandingan semalam. Sebenarnya kalau lihat statistik pertandingan antara Persib Bandung melawan Arema ini lumayan signifikan ya perbedaannya. Dari penguasaan bola aja Persib itu bisa menguasai sampai 65% ya. Untuk 35% buat Arema. Nah ini dari segi ball possession juga sudah jauh ya. Persib bisa menguasai jalannya pertandingan. Nah dari jumlah shot on goal juga ya, ini cukup jauh sekali Persib, di mana melakukan 21 tembakan ke gawang Arema, yang dimana 12 mengarah ke tepat sasaran. Bahkan ada beberapa peluang yang mungkin boleh dibilang 99% hampir gol ya. Tapi ini si Lucas Pigieri ini benar-benar sangat mengerikan sekali ya untuk menjaga gawang Arema biar tidak kebobolan. Nah contohnya di menit-menit awal itu ada peluang emas dari Andre Jung,
itu masih bisa dipatahkan oleh si Lucas Pigieri ini ya. Ini menurut saya sih kredit poin yang cukup apa ya, ya kalau saya pribadi mah mengacungkan jempol lah buat si Lucas Pigieri ini untuk menjaga gawang Arema biar tidak kegolan sama pemain Persib ya. Terus juga ada peluang emas juga nih dari Berginho, itu tendangannya keras sekali ya, itu bisa dipatahkan. Dan di situ ada rebound yang dimana si rebound ini tuh sebenarnya dimanfaatkan sama si William Barros, tapi tetap itu peluang masih bisa dipatahkan sama si Lucas Pigieri ini. Menurut saya sih ini kalau misalnya man of the match juga emang layak ya diberikan kepada pemain asal Brazil yang menjaga gawang dari Arema FC ya. Bahkan kalau saya hitung nih, si William Barros ini mempunyai 3 peluang yang cukup bagus ya. Bahkan ada peluang lagi dari si William Barros ini sudah berhadapan dengan gawang ya, tapi itu masih bisa dimentahkan oleh backnya si Arema FC ini. Wah, ini kayaknya tuh emang udah di setting ya si Arema FC ini tuh untuk bermain bertahan gitu kan. Karena dari segi ball possession aja kan udah kelihatan ya bahwa si Persib ini tuh menguasai jalannya pertandingan yang cukup dominan gitu. Nah, terus juga masih ada peluang dari sama si William Barros ya, tapi itu di babak kedua. Dan lagi ini si Lucas Pigieri ini masih bisa menahan ya serangan-serangan dari para pemain Persib. Ini si Bojan Hodak juga mungkin sudah kebingungan ya. Ini gimana lagi nih taktik yang harus dijalani sampai harus memasukkan di babak kedua ini tuh si Adam Alis sama si Beckham Putra di menit 74 ya, yang dimana itu sebuah apa ya taktik mungkin untuk mendongkrak lagi pertahanan dari Arema FC ini. Dan benar saja si Persib ini mempunyai peluang yang cukup bagus lewatnya si Beckham Putra ini. Ini sebenarnya si Beckham Putra sama si kipernya Lucas Pigieri ini sudah one on one ya. Tapi lagi dan lagi itu peluang Persib Bandung masih bisa dipatahkan sama si Lucas Pigieri ini. Wah, ini Bojan Hodak juga sampai frustasi ya. Kalau lihat pertandingan semalam, Persib bisa menguasai jalannya pertandingan, tapi tetap si para pemain Persib ini tidak sampai menciptakan gol ya. Sebenarnya ada gol itu di babak kedua itu, tapi itu dianulir karena si Berginho itu sudah terjebak offset ya. Nah, dari formasi semalam itu Persib menggunakan formasi 4-3-3 yang dimana yang saya kaget ini di posisi kiper ya, yang dimainkan bukan Teja Paku Alam melainkan si Fitrah ya, yang dimana kita tahu si Fitrah itu terakhir main tuh udah lama sekali ya waktu melawan Borneo. Tapi karena malam dari segi permainan Persib mendominasi, akhirnya tidak ada peluang yang begitu berbahaya ya terhadap si Fitrah ini ya. Ya saya juga kurang tahu ya alasan si Bojan Hodak kenapa memasang si Fitrah. Mungkin aja karena lihat dua pertandingan sebelumnya si Teja Paku Alam ini tuh tidak sampai clean sheet ya. Bahkan waktu melawan Bali si Teja ini kemasukan 2 gol ya. Dan waktu kemarin ngelawan Dewa juga si Teja ini kemasukan lagi 2 gol ya. Mungkin ini sebagian dari strategi atau rotasi dari si Bojan Hodak ya, karena Persib menjalani laga-laga krusial, jadi mau nggak mau si Bojan juga harus berstrategi ya untuk merotasi pemain. Nah, harapan saya di pertandingan selanjutnya Persib kalau misalnya pingin juara lagi di tahun ini jangan sampai kehilangan poin lagi ya. Kasarnya tuh jangankan kalah, seri pun jangan ya. Karena apa? Karena bisa saja suatu saat
Persib Bandung dikudeta posisinya dengan si Borneo FC ya, karena kita tahu Borneo FC ini tuh bener-beneran gila ya untuk di musim ini. Ya ini bisa menjadi tekanan lah buat Persib sendiri ya, karena mempertahankan gelar juara itu tidak gampang ya. Tapi kalau misalnya Persib berhasil ya, ini menjadi suatu rekor buat tim Liga Indonesia ya, yang dimana baru kali ini ada klub yang bisa hat-trick juara ya, dan Persib punya peluang itu. Ya harapannya kita sebagai bobotoh pingin Persib lagi juara ya, walaupun selain bobotoh sepertinya tidak ada ya yang pingin Persib juara di musim ini. Ya banyak teman-teman juga tahu ya, di pertandingan-pertandingan Persib selalu aja setiap musim dirugikan oleh ya kita sebut kepemimpinan wasit ya. Contoh kayak kemarin waktu melawan Dewa United ya, itu jelas-jelas Persib dirugikan sekali sama kepemimpinan wasit ya. Tapi mudah-mudahan Persib tidak terprovokasi, ataupun mental para pemain Persib mudah-mudahan bisa terjaga ya sampai akhir musim ya. Ya mungkin sekian dulu ya sahabat bobotoh untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus juga bagi Anda nih yang baru menemukan channel ini, sekiranya bermanfaat boleh ya di-subscribe, biar apa? Biar nanti kalau misalnya ada video terbaru itu teman-teman tidak ketinggalan ya. Hampura lamun misalnya ngomongnya masih balelo ya, sebab abdi pribadi masih diajar lah untuk ada kontennya. Nah kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada unek-unek gitunya, boleh di komen aja di video ini ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.